Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Halo teman-teman terkasih, PSA alias Paduan Suara Anak KKBP Semper mau kasih pengumuman nih. Pengumumannya adalah pendaftaran PSA KBP Semper diperpanjang sampai dengan Minggu 26 September 2021. Dengan persyaratan yang pertama tentunya buat teman-teman yang memiliki talenta bernyanyi. Dan yang kedua, teman-teman harus memiliki umur minimal 7 tahun dan maksimal 9 tahun ya. Nah, jika teman-teman memenuhi persyaratan tersebut, teman-teman bisa daftarkan diri melalui chat via aplikasi WhatsApp dengan format chat di bawah ini ya. Lalu kirim ke nomor 0821 1225 0312. Oh iya, pastikan nomor yang kamu berikan melalui chat aktif ya, supaya kami dapat menginformasikan bahwa kamu dapat lanjut ke tahap seleksi berikutnya, yaitu uji vokal dan wawancara pada bulan Oktober 2021. Mudah kan teman-teman? Yuk kita bergabung di PSA KBP Semper. Jangan ragu. Sama-sama kita melayani Tuhan. Seru loh. Tuh, seru banget kan? Makanya buruan kasih tahu mama papa kalian untuk gabung bersama kami di PSA. Sampai ketemu ya. God bless you. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi kita nih Bang Tomo sama Kak Yunita bersama dengan adik-adik di rumah. Tentunya masih semangat ya kita Semangat dong, Bang. melakukan ibadah walaupun masih di dalam rumah ya, tidak di gereja. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul Bang Sopri. Iya, oke. Dalam tema minggu tanggal 12 ini adalah melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Tuhan. Temanya nanti pembicaranya akan dibawakan oleh Kak Maestri. Iya, kakak dan abang, Iya, udah Bang. siap kita mau memuji Tuhan? Siap dong. Siap dong. Iya, kalau namanya anak Tuhan pasti berada di gereja. Kalau anak monyet di mana? Di atas pohon. Di atas pohon. Di atas pohon. Iya, Di oke. kebun binatang bisa juga, Di Bang. kebun binatang. Bang Tama pernah ke kebun binatang? Pernah. Iya, anak monyet ada di kebun binatang ya kan? Ada dong Iya, Bang. tapi kita sebagai anak-anak Abang udah Tuhan pernah lihat belum? setiap hari Minggu harus berada di gereja. Di gereja. Kenapa Kak? Saya pernah ngeliat di mana? Anak saya pernah lihat di mana Bang? Di kebun binatang sih. Iya, tapi dia biasa mainnya di gantungan di atas pohon. Nah, buat adik-adik kalau yang masih main gelantung-gelantungan di pohon turun-turun ya. Biar jangan jadi kayak anak monyet nanti. Ya, jadi kita harus diri ke gereja. Ya, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Anak Monyet di Atas Pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung.
itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi ya, dengan semangat, semuanya harus berada di dalam rumah Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Anak sekolah minggu siap. Anak-anak Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Iya. Semuanya udah ada di dalam rumah Tuhan ya. Sudah berada di depan handphone, TV. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik. Iya, tidak ada lagi yang gantung-gantungan di pohon, apalagi masuk tanah. Anak cacing dong ya kayak. Iya. Udah duduk manis ya Bang? Iya, udah duduk manis ya adik-adiknya. Oke, sudah rapi tentunya, udah sarapan ya. Baik adik-adik, kita akan mulai dalam ibadah kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau Tuhan selalu dekat dengan kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan, yaitu hukumnya yang kedua dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau bersakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan memasuki di dalam pengakuan dosa kita. Iya, kadang-kadang kita lupa ya Bang Tomo ya, dosa itu seringkali tanpa sadar kita lakukan. Iya, bahkan kita merasa Tuhan gak ngeliat nih apa yang kita lakukan itu sebenarnya dosa. Iya, kita merasa gak dilihat ini sama orang, ternyata padahal Tuhan melihat ya. Dia selalu melihat apa yang kita perbuat. Baik adik-adik yang di rumah saat ini, mari serahkan dosa kita kepada Tuhan dan kita mau mengakui dosa kita. Kita bernyanyi lagu Mata Tuhan Melihat.
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita, yang tertulis di Yesaya 40, ayat yang ke-31, demikianlah bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia ya. Iya Bang. Kita mau mengaku bahwa kita ini percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama Roh Kudus. Betul Bang. Sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita mau bernyanyi lagu baru kita nih. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Ayo kakak. Pakai gerakan ya adik-adik di rumah. Karena lagu ini pakai gerakan, semuanya adik-adik berdiri di rumah. Ayo teman, kita ke gereja. Yo ayo teman, jangan sampai terlena. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Sekali lagi ya. Yo ayo teman. Yo ayo teman, kita ke gereja. Yo ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, Bang Tomo dan Kak Yunita. Iya Bang. Iya, kita mau berdoa nih buat bangsa kita, buat keadaan negara kita, bahkan buat gereja kita. Iya, Tapi Bang. berdoanya nanti dibawakan sama adik-adik kita ya. Iya, adik-adik yang di rumah, kita mau masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan sama adik-adik kelas 4. Mari sama-sama di rumah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu pada saat ini sehingga kami masih bisa merasakan indahnya ciptaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk guru-guru kami di sekolah. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru-guru kami untuk mengajar kami melalui online atau tatap muka, supaya kami menjadi murid yang mengerti dan menjadi anak yang berhasil di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, aku ingin berdoa kepadamu. Hilangkanlah
COVID-19 dari dunia ini, supaya kami bisa kembali gereja bersama-sama, ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada diri kami, sehingga kami masih memuji Engkau hari ini. Terima kasih juga atas orang tua yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Di sini saya berdoa kepadamu Tuhan Yesus, agar selalu memberkati papa mama kami yang dalam pekerjaannya selalu seperti yang Engkau tahu Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini banyak orang tua yang terkena PHK dan mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai kehidupan kami anak-anaknya. Ya Tuhan Yesus, jauhkanlah orang tua kami dari kepanikan saat ini. Biarkanlah tangan-Mu yang bekerja selalu di kehidupan kami saat ini dan selamanya. Kami yakin dan percaya Engkau akan mendengarkan doa kami. Haleluya, amin. Amin. Iya. Apa yang sudah didoakan sama teman-teman kita, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya ya, Abang dan Pasti, Kakak. Bang. Iya. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan pasti besar kuasanya. Salam adik-adik sekolah minggu KPP SMPR. Iya, Bang Supri mau ngomongin nih adik-adik. Minggu depan sekolah minggunya sedikit berbeda. Iya, minggu depan sekolah minggunya adalah pakai baju olahraga. Ngapain ya? Ini mau olahraga dong. Jangan lupa minggu depan adik-adik semuanya sudah pakai baju olahraga yang lengkap. Mau bawa handuk supaya ngelakuin kerja. Bilang sama mama papanya minggu depan sekolah minggunya pakai baju olahraga, karena minggu depan dalam rangka sport day sekolah minggu mengajak adik-adik tetap hidup sehat. Bye bye, Tuhan semua berkati. Baik adik-adik, tadi sudah kita bernyanyi mengaku iman kepercayaan kita, mengaku dosa kita. Terus saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tadi Bang Supri di awal sudah menyampaikan tema minggu ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Iya, firman Tuhan akan dibawakan sama kakak guru sekolah minggu, Kak Mesri. Baik, kita siapkan hati kita. Kita mau firman Tuhan yang kita dengarkan itu kita tanam dalam hati kita ya. Supaya bisa berbuah, bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, iya. Baik, kita akan menyiapkan hati kita. Kita bernyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi ya di kebaktian sekolah minggu kita. Pasti adik-adik, papa, mama senang banget ketemu sama Kamai ya kan? Enggak ya, lebih senang ketemu sama Tuhan. Mau nyanyi buat Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita mau berdoa sama Tuhan, kita ambil sikap doa yang baik dan benar, kita mau bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sangat senang karena kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca,
dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang akan kami baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita baca firman, kakak mau tes nih. Enggak tes deh, ajak bermain aja. Di layar kita nih ada 8 gambar. Ada 8 gambar yang disusunnya acak. Abang kakak susunnya acak nih, sama Kamai susunnya acak. Ada 8 gambar. Tugasnya adik-adik adalah dalam 1 menit, 60 detik, tapi lebih cepat lebih baik ya. Dalam 1 menit maksimal adik-adik harus susun. Gambarnya urutannya yang paling benar yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, pokoknya adik-adik susun. Misalnya jawabannya 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5 gitu. Misalnya ya. Adik-adik susun gambarnya, oke? Susun gambar sesuai dengan urutan yang benar ceritanya. Ceritanya apa kak? Coba tebak dari gambarnya ya. Siap? Siapin ya pensilnya, pulpen atau inget-inget aja jawabannya. Siap ya? Dimulai dari sekarang. Ayo, cepat liatin gambarnya. Yang pertama ada gambar apa tuh? Lagi ada di dalam keranjang, lagi mengapung di air. Siapa ya kira-kira? Terus nomor 2 ada seorang wanita, seorang perempuan yang gendong bayi. Terus ada 2 orang di belakangnya bawa kipas-kipas gitu tuh. Siapa ya? Gambar yang ketiga ada ibu-ibu ngumpetin bayi, kayak takut gitu, kayak mau sembunyi. Siapa ya? Yang keempat dia bertemu dengan seorang anak perempuan. Lalu dia kayak ngobrol-ngobrol sesuatu gitu. Nah yang nomor 5, anak kecil itu kayak ngajak perempuan yang tadi sembunyiin anak itu. Ngajak kemana kita nggak tahu ya. Terus yang nomor 6, ada laki-laki marah-marah sama beberapa orang. Kayak sedang memerintahkan sesuatu. Orang-orang itu, orang banyak itu kayaknya takut. Jadi mereka tuh kayaknya patuh banget sama orang yang nunjuk-nunjuk itu. Nomor 7, nah nomor 7 tuh bayi yang tadi ngambang itu di dalam keranjang itu ya, yang ada di sungai kali ya. Itu ditemuin tuh sama perempuan yang tadi gendong. Nomor 8, ibu-ibu yang tadi dipanggil, yang sempat sembunyiin bayi itu, menggendong bayi yang ditemukan oleh wanita tadi. Kalau Kak Mai udah ceritain begini mah pasti udah tahu nih ceritanya tentang apa nih. Pasti udah bisa nih ngurutinnya nih, jawabannya apa nih. Bahkan mungkin udah ada yang udah simpen jawabannya ya. Udah gak perlu waktu lagi nih kayaknya nih. Oke, Kak Mai hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya yang benar adalah jeng. Ada di layar ya. Jawaban yang benar adalah 6, 3, 1, 7, 4, 5, 8, dan 2. Ada yang benar nggak? Apa salah semua? Atau ada yang ketukar? Ya, kakak mengimani ya, dari sekian ribu anak-anak yang menonton, pasti ada jawaban yang benar dari permainan kita barusan. Nah, udah ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira tadi ceritanya tentang apa ya? Pasti deh, pasti semuanya bisa menjawab dengan benar. Supaya lebih jelas lagi nih, supaya lebih tepat lagi, sebenarnya tadi ceritanya tentang apa sih? Yuk kita baca sama-sama Alkitab, kita buka Alkitabnya dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Yuk adik-adik, pastinya Alkitabnya udah di dekat kamu ya, nggak ada yang lari-lari lagi untuk ngambil Alkitab. Langsung dibuka
Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 ya, kitab Taurat. Ya, sudah dapat semuanya ya, nggak susah. Keluaran itu habis Kejadian pasti ya. Kalau sampai ada yang nyari Keluaran habis Matius itu udah keliwatan. Ya, Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kakak baca di sini, adik-adik mengikuti di rumah. Musa lahir dan diselamatkan. Ya, siapa yang tadi udah nebak ceritanya tentang Musa? Ya, kamu dapat permen. Jangan nanti rusak giginya. Kamu dapat 100 aja. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkat menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah adik-adik, minggu lalu siapa yang khotbah? Ayo. Ya, yang khotbah Amang Pendeta Siregar. Amang Pendeta cerita kalau firman Tuhan minggu lalu adalah tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini juga begitu. Semakin mempertegas apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 kita bisa belajar banyak hal adik-adik. Tapi yang Kak Mai mau ajak kita untuk pelajari cuman 4. Yang pertama, kita harus cari tahu misi Allah dalam hidup kita tuh apa sih? Dari cerita itu kita mengetahui bahwa Firaun yang memimpin pada saat itu tuh kasih perintah. Yang tadi adik-adik lihat tuh ada laki-laki yang marah-marah. Dia kasih perintah agar semua bayi orang Ibrani dibunuh. Supaya tidak ada dia merasa kehidupannya terancam. Semua pokoknya harus dibunuh, bayi laki-laki harus dibunuh. Nah ibu Musa, Yochebed, dia punya naluri untuk melindungi bayi laki-laki yang dia lahirkan. Jadi seorang ibu tuh punya naluri adik-adik, punya keinginan tanpa disadari untuk melindungi anak-anaknya. Ya, ibu di rumah, mama semuanya, ibu itu punya naluri untuk melindungi orang tua. Itu sebagai bentuk kasih seorang ibu kepada anaknya. Tapi naluri itu adalah pemikiran manusia. Pemikiran manusia Yochebed, ibunya Musa, untuk melindungi Musa, ya itu berdasarkan pemikirannya saja. Sebagai manusia dia mampu untuk melindungi bayinya. Padahal Tuhan cuman bilang
Enggak, kamu cuman bisa hidup melindungi dia selama 3 bulan. Adik-adik kalau bayi baru lahir kerjanya tidur mulu ya. Tapi kalau udah 3 bulan enggak tidur, itu nangis aja. Mau makan nangis, bangun tidur nangis. Mules-mules nangis, ngapa-ngapain nangis, batuk sedikit nangis. Jadi kalau udah 3 bulan mau disuruh diem gak bisa. Dia pasti akan meminta segala sesuatu, gaya bicaranya tuh pasti menangis. Nah, oleh karena itu firman Tuhan di sini menegaskan bahwa bukan yang dipikirkan manusia itu yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ingat ya, jadi kadang-kadang manusia tuh bisa berpikir A, B, C, D. Tapi Tuhan selalu punya rencana dan itu di luar dari pemikiran manusia. Seperti itu juga firman ini mau ngajarin kita bahwa Allah, Tuhan punya misi buat Musa. Tapi Musa masih bayi kakak. Iya, dari semenjak Musa belum dilahirkan Allah sudah punya rencana buat dia. Itu namanya misi Allah buat Musa. Apa misinya? Singkatnya misi Allah buat Musa adalah membawa Musa keluar dari tanah Mesir pada akhirnya nanti ya, itu misi Allah. Tetapi ketika dia dilahirkan, itu dia selalu memiliki cara untuk akhirnya dia bisa sampai kepada misi yang sudah diberikan Allah kepada dia. Misi Allah itu di luar pikiran manusia adik-adik. Jadi adik-adik udah harus tanya nih sama diri kita sendiri. Saya punya misi Allah enggak ya dalam diri saya? Pasti. Kalau kamu mau tanya sama Tuhan, apa misi Allah dalam diri saya ya untuk saya lakukan? Nah, caranya gimana? Gampang caranya. Yang pertama, rajin berdoa. Baca Alkitab. Tapi teratur ya. Jangan hari ini berdoa, besok enggak, besoknya lagi berdoa, besoknya lagi enggak bisa. Mesti teratur. Kalau kamu enggak punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, kamu enggak bisa rasain hidup sama Tuhan tuh kayak gimana. Lalu yang kedua, kamu harus menyerahkan hidupmu diatur oleh Roh Kudus. Jadi kamu enggak bisa bilang, saya mau pintar dengan belajar saja. Enggak bisa. Berdoa dan berusaha. Jadi bukan cuma belajar aja, tetap harus berdoa. Minta supaya Tuhan pimpin kamu saat belajar. Minta Tuhan pimpin kamu saat ulangan. Minta Tuhan pimpin kamu saat ujian. Sampai kadang-kadang kita juga minta Tuhan memberkati cuaca supaya semuanya baik-baik aja. Pokoknya minta Tuhan untuk campur tangan di dalam segala sesuatu. Sama ya seperti minggu lalu ya, Amang Pendeta menegaskan bahwa asalkan Tuhan terlibat, semuanya itu pasti bisa. Yang ketiga, kamu harus memastikan bahwa Tuhan yang ada dalam diri kamu, dalam diri Kamaeni, dalam diri kita semua, itu lebih bersinar. Jadi bukan kita jadi sombong nih, karena kita pinter. Kita bukan sombong nih, karena kita mampu. Tapi kita harus membuat diri kita jadi berkat, dimanapun, kapan saja. Itu yang pertama. Cari tahu misi Allah dalam diri kamu. Seperti Musa, ya, seperti Yochebed. Dia akhirnya menyerahkan Musa sesuai dengan rencana Allah. Berikutnya yang kedua, rancangan Tuhan itu luar biasa adik-adik. Tuhan itu bisa membuat perintahnya Firaun yang tadinya membunuh semua bayi laki-laki, jadinya apa? Membuang ke sungai Nil. Coba, dari dibunuh sampai kemudian Musa lahir berubah perintahnya jadi membuang ke sungai Nil. Artinya apa? Kemungkinan untuk hidup bagi Musa semakin tinggi, semakin besar. Itu hebatnya. Itu bukan maunya Firaun, tapi Tuhan yang mengarahkan Firaun untuk memiliki pemikiran seperti itu. Yang kedua, Tuhan bisa mengerahkan Yochebed dan putri Firaun di waktu yang bersamaan, keinginan yang sama di tempat yang sama. Luar biasa ya. Jadi kok bisa-bisanya putri Firaun di waktu yang sama, di tempat yang sama bisa ketemu sama bayi Musa dan Yochebed bisa membuang Musa dengan keranjangnya itu tadi di waktu yang sama ketika putri Firaun jalan-jalan di tepi sungai Nil. Itu luar biasa, itu kuasa Tuhan. Pikiran kita nggak bisa sampai ke situ. Yang ketiga,
Tuhan itu mempersiapkan Musa sedemikian rupa supaya dia menjadi pemimpin yang hebat. Adik-adik, Mesir itu terkenal dengan pendidikannya yang sangat tinggi saat itu. Teknologinya paling maju. Kebudayaannya juga paling tinggi saat itu. Mesir ya. Sehingga kalau orang-orang dibilang belajar ke Mesir, itu berarti dia tuh udah bakal dapat grade A ya. Dia pasti dapat pendidikan yang terbaik, budaya yang terbaik. Jadi Musa saat itu diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk memiliki pendidikan yang terbaik, pembentukan karakter yang terbaik. Itu hebatnya. Jadi Tuhan tuh bukan sembarangan ya membuat misinya itu dilaksanakan begitu aja, enggak. Dia persiapin dari awal. Yang keempat, ini yang paling penting adalah kalau Tuhan sudah punya kehendak, gak ada apapun atau siapapun yang bisa menghalangi rencananya. Yokbed, ibunya Musa, berusaha untuk melindungi Musa. Bisa nggak? Nggak bisa. Tuhan udah mau supaya Musa itu pergi ke Mesir. Mau gimana aja caranya dia maunya Musa itu pergi ke Mesir dan dia akan menerima pendidikan di sana. Tapi Tuhan juga penuh kasih. Pada akhirnya yang mengasuh Musa adalah ibunya sendiri. Ya. Tetapi yang terpenting adalah ketika Tuhan punya rancangan sama hidup kita, apapun siapapun tidak akan ada yang bisa mengubahnya, melawannya. Yang kelima, ini yang kelima juga sangat penting. Adik-adik, kalau kamu mau melakukan perbuatan baik, jangan dipikirin, jangan ditunda-tunda, dilakuin aja. Contohnya Putri Firaun, dia mau melakukan perbuatan baik. Kalau misalnya dia pikir-pikir dulu, ini bayinya orang Ibrani ya, ini begini ya, nanti saya begini-begini. Ya nggak selamat lah itu Musa. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan baik, dia lakukan saja, akhirnya yang terjadi adalah semuanya baik. Meskipun pada akhirnya Musa tidak membela bangsa Mesir. Tapi perbuatan baik itu dilakukan untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik asalnya selalu dari Tuhan. Berikutnya yang ketiga. Ingat ya adik-adik ya. Manusia terbatas tapi Tuhan tidak. Ya. Manusia terbatas tapi Tuhan tidak. Anak-anak tuh harus percaya bahwa kalau di hidup kita ada Tuhan, semuanya itu pasti bisa. Tuhan ada di mana? Kalau adik-adik bilang Tuhan ada di gereja, salah. Tuhan ada di mana-mana. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hati, di dalam hidup semua orang yang percaya sama Tuhan. Jadi kalau adik-adik bilang Tuhan ada di gereja, ya iya karena semua orang di dalam gereja percaya sama Tuhan, makanya Tuhan ada di gereja. Tuhan ada di rumah, iya karena satu rumah percaya sama Tuhan, makanya Tuhan ada. Karena Tuhan ada dalam diri semua orang yang percaya sama Tuhan. Jadi diri kita ini, manusia kita ini, kedagingan kita ini terbatas adik-adik. Kita bisa sakit kalau kena hujan. Kita bisa sakit kalau kena virus, kita bisa sakit karena A, B, C, D. Itu daging, itu manusia. Tapi kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, adik-adik percaya kalau Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong, adik-adik mengimani, adik-adik percaya sama Tuhan, apapun bisa terjadi. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, ya. Jadi ketika manusia terbatas, ketika kita terbatas, Tuhan tidak. Percaya itu. Kesimpulannya adalah adik-adik, kalau adik-adik ingin tampil beda, jangan ragu. Mau berdoa, lihat dulu kanan kiri. Mau baca Alkitab, lihat dulu kanan kiri. Kalau ada yang beda, adik-adik gak mau, ngumpet. Nanti malu, jangan. Musa satu-satunya orang Ibrani yang ada di tanah Mesir. Coba, beda sendiri di tanah orang. Tapi dia akhirnya memutuskan apa? Menerima jati dirinya. Dia berani untuk tampil beda karena dia apa? Percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya pasti bisa. Ya, dia nggak mampu, tapi Tuhan pasti mampu. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, ketika adik-adik mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan pernah berpikir apa hadiahnya ya? Apa ya yang saya dapatkan? Apa ya keuntungannya buat saya? Jangan. Karena yang akan kita peroleh mungkin di luar dari yang kita pikirin. Mungkin senang, mungkin juga susah. Tapi yang pasti membuat senang Tuhan itu akan membawakan damai sejahtera.
Nah, yang keempat nih, yang terakhir dan yang terutama buat kita semua, khususnya buat mama papa. Berserah bukan pasrah. Tugas bukan hak. Maksudnya apa, Kak? Ingat ya mama papa ya, berserah itu bukan pasrah. Tugas itu bukan hak. Jadi para orang tua kami, papa mama, kita akan selalu merasa bahwa melindungi anak-anak kita, melindungi orang yang kita kasih itu berarti kita itu menjadikan mereka itu adalah hak kita, prioritas kita. Salah, bukan. Ketika kita dianugerahi oleh anak-anak, kita itu punya tugas, bukan hak. Kita nggak berhak sama hidup mereka. Mereka itu miliknya Tuhan. Makanya Tuhan bilang kamu punya tugas sebagai orang tua. Nggak ada dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita punya hak atas anak-anak kita. Tapi kita punya tugas. Ayah tugasnya apa, ibu tugasnya apa, anak tugasnya apa. Nggak ada hak. Makanya ketika Musa dari bayi harus diserahkan kepada nasibnya, kepada perjalanannya, Yokebed nggak bisa berbuat apa-apa. Karena memang itu bukan hak dia. Haknya Tuhan untuk mengatur hidupnya. Allah memberikan kita itu anak sebagai anugerah, itu bukan usaha kita mama papa. Bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai bagian dari kehidupan kita. Kalau memang itu sudah rencana Tuhan, ya kita terima. Kalau memang itu misi Allah dalam diri kita, ya kita akan terima. Caranya banyak. Jadi anugerah Tuhan itu nggak bisa dihitung atau tidak bisa dikategorikan. Ya, salah satunya adalah ketika kita harus memiliki naluri untuk menerima anugerah Tuhan dalam bentuk anak dan juga menerima tugasnya. Tapi kita nggak berhak sama kehidupan mereka. Kita nggak berhak membuat mereka, kamu nanti harus jadi dokter ya, kamu harus jadi polisi ya, kamu harus ranking 1 ya. Kalau kamu nggak ranking 1, kamu nggak boleh melakukan A, B, C, D. Kamu harus ikut les ini. Nggak bisa. Karena Tuhan belum tentu menjadikan dia presiden. Karena Tuhan belum tentu punya misi sama dia jadi menteri. Tuhan belum tentu menjadikan misi hidup dia adalah sebagai seorang pekerja di kantoran atau seorang pelaut atau apa, kita nggak tahu. Makanya tadi yang pertama saya bilang, Kamai bilang adalah anak itu harus menemukan misi Allah dalam dirinya. Dan kita orang tua punya tugas untuk memastikan anak itu mengetahui apa misi Allah dalam hidupnya. Itu tugas kita. Karena kehendak Allah dalam diri anak itu bukan bagian dari kita. Kita juga nggak tahu anak kita nanti mau jadi apa, ya. Kita hanya bisa mendoakan mereka supaya mereka hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik semuanya, mama papa, pastikan kita hidup untuk mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena memang tidak ada yang mustahil. Ketika kita dapat melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, semuanya pasti bisa. Susah ya, tapi senangnya juga pasti ada. Jangan lupa bersyukur untuk setiap susah dan senang. Karena Tuhan pasti punya maksud di dalamnya. Selamat mencari tahu apa misi Allah dalam diri kamu, dalam diri orang tua juga. Selamat mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini adik-adik, mama papa bisa semakin gali lebih dalam lagi supaya kita sama-sama bertumbuh bersama. Yuk kita mau tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dalam hati kami, berbuah, berakar Tuhan, sehingga kami dapat mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat melakukan semua yang baik, semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Agar setiap orang dapat melihat kemuliaan Tuhan dan dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan, kami tidak bersungguh-sungguh.
Namun biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan tetap dalam hati kami untuk menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, firman Tuhannya luar biasa sekali Luar ya biasa. tentang kelahiran Musa. Bagaimana Tuhan memiliki rencana yang baik dalam rencananya terhadap bangsa Israel. Betul, Tadinya Bang. semua bangsa Israel mau dibunuh, tapi terbalik Tuhan menyelamatkan satu orang, yaitu Musa ya. Iya, dengan caranya. Betul Tentunya sekali. kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau melakukan kehendak Tuhan. Iya, betul. Pasti Tuhan punya rencana. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rencana Ya. Tuhan semua baik ya Bang? Iya benar, baik, betul sekali. Baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saat ini kita mau berikan berkat, kembalikan berkat Tuhan yang sudah kita terima dengan mengumpulkan persembahan, yang nantinya persembahan diserahkan kepada gereja, dan adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya, bisa titip sama mama, sama papa, atau melalui transfer dan ke Sintua ya. Oke, kita mau bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Karena kasih Yesus. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat anak-anak kami di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.